Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Kakak senang sekali, kalian selalu semangat dan selalu berusaha beribadah tepat waktu. Keren! Nah, yuk kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa beribadah lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai seluruh tubuh kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita ada sampai hari ini, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita mau berterima kasih kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Adik-adik, dengan apa kita membalas kasih Tuhan yang begitu besar? Dengan memuji dan menyembah Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
kasih yang seperti Tuhan Yesus yang begitu besar, yang mau menerima kita apa adanya. Kita akan selalu kagum akan kasih Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kasih Tuhan tiada duanya, adik-adik. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Engkau Tuhan. Engkau rela menderita untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Kasih-Mu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tidak saja mendengar,
Tapi kami mau belajar selalu melakukan semua perintah Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami Tuhan. Untuk kami hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Early in the morning, Jesus was taken from Caiaphas' house to the governor's palace. The Jewish authorities did not go inside the palace, for they wanted to keep themselves ritually clean in order to be able to eat the Passover meal. So Pilate went outside to them and asked, "What do you accuse this man of?" We would not have brought him to you if he had not committed a crime. Then you yourselves take him and try him according to your own law. We are not allowed to put anyone to death. This happened in order to make come true what Jesus had said when he indicated the kind of death he would die. Pilate went back into the palace and called Jesus. Are you the king of the Jews? Does this question come from you? Or have others told you about me? Do you think I'm a Jew? It was your own people and the chief priests who handed you over to me. What have you done? My kingdom does not belong to this world. If my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish authorities. No. My kingdom does not belong here. Are you a king, then? You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose: to speak about the truth. Whoever belongs to the truth listens to me. And what is truth? Then Pilate went back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but according to the custom you have, I always set free a prisoner for you during the Passover. Do you want me to set free for you the King of the Jews? They answered him with a shout. Barabbas was a bandit. Then Pilate took Jesus and had him whipped. The soldiers made a crown out of thorny branches and put it on his head. Then they put a purple robe on him and came to him and said, Long live the King of the Jews. And they went up and slapped him. Pilate went back out once more and said to the crowd, Look, I will bring him out here to you to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Look, here is the man. So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Crucify
Crucify him! Crucify him! You take him then, and crucify him. I find no reason to condemn him. We have a law that says he ought to die because he claimed to be the Son of God. When Pilate heard this, he was even more afraid. He went back into the palace, then asked Jesus, Where do you come from? but Jesus did not answer. You will not speak to me. Remember, I have the authority to set you free, and also to have you crucified. You have authority over me. Only because it was given to you by God. So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin. When Pilate heard this, he tried to find a way to set Jesus free. If you set him free, that means you are not the Emperor's friend. Anyone who claims to be a king is a rebel against the Emperor. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Tuhan Yesus dihadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus. Ya, pada pagi-pagi benar, orang-orang sudah banyak berkerumun untuk membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Pada waktu itu, para imam kepala sudah bersepakat malam hari dan pagi hari mereka akan membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Mereka pagi-pagi membawa karena kalau siang hari mereka keburu orang banyak berbondong-bondong di lorong-lorong itu. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus dia dibawa, diikat tangannya, ya, seperti seorang penjahat. Dia tidak berdaya dibawa. Lalu mereka semua berdiri di hadapan halaman rumah gubernur Pontius Pilatus. Mereka tidak berani masuk karena pada waktu itu kalau mereka masuk berarti mereka najis menurut hukum agama mereka. Jadi Pak Pilatus yang keluar. Ada apa? Karena Tuhan Yesus diikat tangannya dan Pontius Pilatus bertanya kepada imam kepala yang membawa Yesus ke rumah Pilatus. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke dalam dan Bapak Pilatus ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, apakah pertanyaan ini dari Tuanku sendiri atau ada orang yang mengatakan kepada Tuanku tentang aku, kata Tuhan Yesus, ya. Lalu Bapak Pilatus ini dia tidak menemukan kesalahan yang didapatkan di dalam Tuhan Yesus, karena orang banyak membuat fitnah, ya, bahwa ini adalah dia mengaku raja, ya. Tapi
Bapak Pilatus tidak ada melihat sosok di dalam wajah Tuhan Yesus seorang pemberontak. Makanya Pilatus ini bertanya ya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab apa yang ditanyakan. Nah, pada waktu itu 5 hari ya setelah 5 hari menjelang Paskah ya. Nah, waktu Pilatus bertanya kepada Yesus dan dia mendapatkan tidak ada kesalahan sedikit pun yang didapatkan waktu bertanya kepada Tuhan Yesus ya, sehingga Bapak Pilatus ini dia keluar lagi ya, dia tidak mendapatkan kesalahan apapun. Tetapi adik-adik tadi sudah menyaksikan bahwa orang banyak mendesak ya, membuat mengolok-olok, membuat Bapak Pilatus ini supaya bersekongkol dengan mereka ya. Lalu Pilatus bingung ya, dia bingung ya, masuk lagi dia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu Bapak Pilatus ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga menjawab, ya, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, lalu Tuhan Yesus bilang bahwa engkau sendiri yang mengatakan aku raja, ya. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini, ya. Kalau kerajaanku dari dunia ini, tentu para prajurit tentara pasti akan membela aku, tidak akan aku diserahkan kepada Tuhanku, ya. Nah, aku dilahirkan ke dalam dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Ya. Lalu, jadi Bapak Pilatus ini, dia ingin membela Tuhan Yesus ya. Tapi dia sudah bertanya kepada Tuhan Yesus dan tidak ada ditemukan kesalahannya ya. Lalu dia keluar lagi dan orang banyak menghasut ya, para imam kepala menghasut orang banyak. Lalu Bapak Pilatus teringat ya, kalau setiap tahun diadakan satu orang dibebaskan dari tahanan ya, untuk merayakan Paskah satu orang dibebaskan ya dalam tradisi mereka. Lalu Bapak Pilatus ini dia berpikir kalau mungkin dia bisa melepaskan Yesus ya. Nah, sekarang kebiasaan setiap tahun kita akan membebaskan satu orang tahanan ya. Siapa yang kalian ingin bebaskan, kata Bapak Pilatus ini ya. Tuhan Yesus Kristus atau Barabas. Lalu semua orang banyak berkata Barabas, padahal yang diharapkan oleh Bapak Pilatus ini Yesus ya, orang Nazaret ini. Lalu Bapak Pilatus bingung ya, bingung, orang-orang banyak ini semua bilang Barabas, bebaskan Barabas ya. Nah, Bapak Pilatus ini dia bingung ya, dia lalu kembali ke dalam dan bertanya kepada Yesus ya. Lalu Yesus menjawab ya, Bapak Pilatus ini bilang, kenapa engkau tidak mau menjawab aku? Tidak tahukah aku bisa membebaskan kamu? Kata Pilatus ini ya. Lalu baru di situ Tuhan Yesus menjawab bahwa Tuhanku kalau tidak diberi kuasa dari yang di atas tidak dapat mempunyai kuasa apapun ya. Tuhan Yesus bilang begitu sama Bapak Pilatus ini. Lalu Bapak Pilatus ini terdiam ya. Lalu tidak lama waktu memanggil itu ada seorang yang membawakan surat dari istrinya Bapak Pilatus ini. Di situ dituliskan, jangan ikut campur dengan urusan orang benar ini. Ya, aku bermimpi tadi malam, aku sangat menderita dengan hal ini ya. Jadi istrinya Bapak Pilatus bermimpi bahwa Tuhan bilang jangan ikut campur, jangan ikut campur untuk menyalibkan Tuhan Yesus ini. Lalu waktu Bapak Pilatus membaca surat dari istrinya, orang di luar sana banyak ya menghasut, saling menghasut. Jadi memprovokasi kalau sekarang ya. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan dia ya. Nah, Bapak Pilatus ini akhirnya salibkan dia menurut hukum Taurat kalian ya. Tapi orang banyak tidak bisa menghukum mati seseorang karena ada aturannya ya. Akhirnya Bapak Pilatus ini minta
mencuci tangannya ya. Silahkan kalian menyalibkan, tapi aku tidak bertanggung jawab ya atas kematian orang ini. Lalu mereka semua serentak menjawab, baiklah katanya, darah akibat kematian orang ini akan kami tanggung beserta anak kami yang menanggungnya. Jadi orang banyak itu sudah betul-betul dihinggapi oleh emosi ya, sehingga orang banyak itu sudah terhasut dan mereka semua kompak ya mengatakan salibkan dia, bebaskan Barabas. Adik-adik tahu nggak, pada saat itu Tuhan Yesus lalu dibawa lagi ke dalam ruang pengadilannya, lalu dilepaskan pakaiannya, lalu dipakaikan jubah ungu ya, lalu mereka membuat mahkota dari ranting-ranting yang berduri, yang sangat tajam durinya, lalu dipakaikan kepada kepala Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus diberikan tongkat, lalu mereka mengejek, mengolok-olok Tuhan Yesus, mereka menyembah ya, salam raja orang Yahudi ya, diejek-ejek semua ya, orang-orang semua pada mengolok-olokkan dia ya. Akhirnya setelah itu diambil tongkatnya lalu dipukulkan kepada kepala Tuhan Yesus, sehingga duri yang di atas kepala Tuhan Yesus semakin menancap kepada kepalanya dan mengeluarkan darah yang banyak ya. Tadi Tuhan Yesus sangat menderita sekali. Semua itu dia mau nanggung untuk membebaskan kita semua ya, untuk mengampuni dosa seisi dunia ini. Akhirnya setelah itu dilepaskan lagi, pakaian jubah ungunya dipakaikan kembali, pakaiannya sendiri mau dibawa ya. Tuhan Yesus sudah bercucuran darah, lalu dibawa kembali ke hadapan Pilatus. Lalu Pilatus ini masih mempunyai keinginan ya, kerinduan untuk membebaskan Tuhan Yesus ya. Lalu Pilatus bilang, bapak-bapak, ibu-ibu semua lihat katanya, ini sudah bercucuran darah. Jadi siapa yang kalian ingin bebaskan? Bapak Pilatus masih menginginkan Yesus yang sudah menderita, terlihat seperti itu ya, dengan darah dicambuk ya, diludahi waktu Tuhan Yesus di kepalanya, mahkotanya dipakai, tongkatnya dipukul kepalanya ya, lalu diludahi, diolok-olok, dihina, pokoknya Tuhan Yesus menderita sekali ya, dicambuk ya. Nah, setelah itu dibawa lagi ke hadapan orang banyak ya. Lalu Tuhan Yesus masih menginginkan bahwa Tuhan Yesus yang dibebaskan, tetapi orang banyak tetap tidak berubah ya. Salibkan dia ya. Setelah itu Bapak Pilatus mendengar keributan, kekacauan di mana-mana. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang sebenarnya dia memiliki kuasa untuk membebaskan Yesus, tetapi melihat orang banyak ya, dengan keributan yang sangat banyak, Bapak Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi Bapak Pilatus menyerahkan semua itu ya. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah pernah diolok, dihina, disiksa ya, sudah penderitaannya lengkap ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mungkin ada yang mengolok-olok kita, mengejek kita karena kita mengiring Tuhan Yesus ya, kita pergi ke gereja mungkin diejek-ejek, kamu Kristen ya, kita merasa sedih, merasa susah, kenapa jadi orang Kristen menderita ya. Tuhan Yesus sendiri sudah menanggungnya di atas kayu salib ya, sudah menderita di dalam siksaan. Jadi kita juga kalau merasakan itu semua, Tuhan pasti akan menolong kita ya, karena dia sudah pernah merasakan semua yang kita rasakan pada saat ini selama kita masih ada di dunia ini ya. Jadi adik-adik tetap minta kekuatan kepada Tuhan Yesus ya. Jangan kita menjual keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan ya. Tuhan Yesus sudah menderita, sangat menderita ya. Kalau adik-adik pernah melihat nonton film The Passion, sangat menderita. Itu bukan cerita bohong ya, itu kenyataan ada di dalam Alkitab ya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan seisi dunia ini. Dan siapa yang mendengarkan kebenaran, yaitu tentang firman Tuhan, apa yang Yesus katakan, dia adalah kebenarannya, dia ada di dalam kebenarannya ya. Nah, kita akan membaca ayat hafalannya di dalam Yesaya ya, Yesaya 53
ayat 5. Ya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, adik-adik, dia tertikam karena pemberontakan kita. Harusnya kita ya yang ditikam, kita yang dicambuk, kita yang dipukul, ya, kita yang diremukkan. Tetapi Tuhan Yesus sudah tanggung semua, ya, supaya kita semua selamat. Kita akan bertemu lagi dengan Dia di dalam surga dan tinggal selama-lamanya, ya. Dan percaya semua darah, bilur-bilur, keringat yang menjadi seperti darah, ya, waktu Tuhan Yesus sudah semua yang dicambuk, cambuknya pada zaman dahulu itu ujungnya ada seperti besi katanya. Jadi kalau disambungkan kulitnya, dagingnya ke bawah, ya, tidak terbayang. Adik-adik bisa membayangkan penderitaan Tuhan Yesus yang sangat menderita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Nanti adik-adik hafalkan, dicatat Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan, kami boleh mendapat kembali firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Engkau rela mati di salib, Tuhan, untuk menggantikan kami. Engkau rela dimahkotai duri di kepala-Mu, Tuhan, untuk mengampuni segala dosa dan pikiran kami yang jahat. Terima kasih, Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dengan apa dapat kami membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa, selain kami mau menyerahkan diri kami, Tuhan, untuk selalu mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Roh Kudus, bantu kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh selalu taat dan belajar dengar-dengaran kepada Engkau, Tuhan. Dengar-dengaran dan mentaati firman-Mu, dan mengasihi Tuhan semakin hari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Dengan cara kami boleh selalu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Mu setiap hari, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan, untuk orang tua kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tolonglah mereka semua, Tuhan, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mau menanggung semua dosa-dosa di kayu salib, supaya kami semua diselamatkan. Terima kasih, Tuhan, memberkati anak-anak-Mu semua yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi password minggu ini adalah Engkau inikah Raja orang Yahudi, ya. Passwordnya sekali lagi, Engkau inikah Raja orang Yahudi. Nah, nanti adik-adik silahkan kepada Bunda masing-masing melaporkan passwordnya sehingga nanti dapat aktivitasnya, ya. Firman Tuhan sampai di sini, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pagi ini kakak akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas yang mana pagi ini aktivitasnya adalah membuat dudukan HP. Nah, adik-adik ingin tahu cara proses pembuatannya? Yuk! Adik, adapun bahan-bahan yang kalian siapkan adalah sebagai berikut. Untuk dus, kalian bebas sesuai dengan ukuran yang kalian punya.
Terus yang udah dipotong, yang udah dikasih double tip, jadinya seperti ini. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan tadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.